dulu mungkin aku nggak bisa mengatasi nervousnya itu ya, kayak dalam arti kayak harus bisa, harus bagus, harus ini gitu. Tapi semakin kesini aku tuh kayak semakin merasa bisa bersahabat dengan rasa kekhawatiranku itu gitu. Aku sampai bilang biasanya kalau di pinggir panggung, oke, Andin, lo gemeteran gitu. Aku accept bahwa aku gemeteran, aku accept bahwa aku nervous. Bahkan aku bisa bilang gitu, hey nervous, kita jalan barengan yuk gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lo nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini lagi-lagi kita kedatangan tamu yang luar biasa. Di depan gue sini ada Mbak Andin Aisyah. Selamat siang, sekarang kita mau udah sore, kayaknya menjelang sore ini. Sebenarnya ini karena mendung. Karena mendung. Selamat siang. Selamat siang Mas Ali. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini, ngobrol-ngobrol di sini. Ya, aku yakin gak ada yang kebetulan. I agree. Saya sangat setuju, belum apa-apa udah setuju gue. Dan Mbak Andin sebagai penyanyi, sebagai aktris, sebagai seorang ibu, sebagai seorang entrepreneur juga kalau gue melihat gitu ya. Dan karena gue juga suka dengerin musik gitu ya. Mungkin jaketnya Metallica. Jaketnya Metallica. Tapi gue suka semua jenis musik. Sampai flamenco termasuk jazz juga gue sangat suka, so that's why gue juga pendengar dari musik-musik dan Mbak Andin juga. Dan congratulations juga atas rilis musik videonya kemarin. Thank you so much, terima kasih. Kalau lo belum nonton, ada juga selain di channelnya Mbak Andin, ada juga lo lihat di deskripsi video ini, lo bisa langsung klik untuk langsung lihat video juga. Nah, so kita langsung aja ya? Iya, silakan. Semoga aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya Mas Ali. Pasti bisa lah, orang kan di sini gue mau belajar. Kirain lagi mau di ini ada kuis atau apa gitu. Udah deg-degan. Waktunya 90 menit. Oke. Dari yang pertama kita bicara musik dulu kali ya. Yeah. Kalau yang jadi orang pertama kali melihat Mbak Andin sebenarnya sebagai penyanyi gitu. Dan yang gue tahu emang udah senang menyanyi dari usia sangat kecil sekali gitu. Tapi apakah atau begini, momennya kapan sih pertama kali gue ingin menjadikan ini sebagai karir gitu? Ya bisa dibilang mungkin kalau ketertarikan terhadap musik pastinya udah dari kecil banget ya. Tapi aku yakin ya mungkin hampir sama seperti anak-anak yang lain, karena musik kan sangat menstimulasi kita gitu kan, setiap anak gitu untuk bisa berekspresi, untuk mengeluarkan apa yang ada di hati gitu. Anak loncat-loncat segala macam kan, hampir semua anak lah pasti seneng gitu kalau terpapar dengan musik. Tapi akhirnya bisa sampai berpikir bahwa ini akan menjadi sebuah karir itu ya pada saat aku pertama kali terjun ke industrinya. Itu sekitar tahun 2000, waktu itu usiaku sekitar 14 tahun. Bisa dibilang cukup muda untuk bisa memutuskan, tapi aku yakin kayaknya keputusanku pada saat itu walaupun memang besar, tapi kayaknya tanpa pikir yang cukup panjang gitu. Dalam arti gini, aku memang terjun ke industrinya itu berarti kayak menyeburkan diri ke dalam industrinya ini dan komit selama berapa 21 tahun terakhir ini gitu ya. Tapi pada saat itu aku juga belum berpikir bahwa musik itu tuh jadi aku pengen jadi penyanyi simply karena aku suka bernyanyi. Nggak tahu apakah ini nanti akan jadi profesi yang gimana, ataukah akan ngumpulin uang misalnya dari situ, atau berapa banyak ya kira-kira followersnya, kan nggak, dulu belum ada Instagram, atau berapa banyak orang yang akan mendengarkan laguku gitu. Jadi nggak berpikir ke arah sana gitu. Jadi aku jadi penyanyi simply karena aku suka nyanyi dan pengen terus nyanyi aja gitu. Nggak kepikir nanti panggungnya gimana, ininya gimana gitu. Jadi bisa dibilang justru aku belajar banyak setelah aku jadi penyanyi. Artinya setelah jadi penyanyi ini artinya setelah jadi setelah terjun ke gitu? industri musik secara profesional, baru di situ aku sedikit demi sedikit belajar gitu sampai hari ini pun masih terus banyak belajar dan banyak ngulik. Kalau lihat ke belakang, apa yang Mbak Andin rasa paling berbeda antara menyanyi tadi udah sebagai sebetulnya
terjun ke industri musik sama sebelumnya kan kalau gue nggak salah baca ikut lomba juga di sana sini kan. Iya. Tapi ketika sudah terjun, apa yang dirasa paling berbeda? Yang dirasa paling berbeda dari rutinitasnya kali ya. Tapi sebenarnya sih ini baru pertama kali aku ditanyain gini karena sebenarnya sebelumnya memang aku juga sudah dipenuhi dengan aku ada latihan nyanyinya, kemudian ada lombanya segala macam gitu ya. Walaupun sesudah jadi penyanyi kan ya segala lomba dan festival gitu udah nggak aku ikuti lagi, tapi lebih ke rutinitas yang lain gitu. Jadi hanya berganti rutinitas aja sebenarnya. Tapi yang jelas aku tetap harus berhadapan dengan diriku sendiri juga gitu. Itu kan gini, dalam arti ketika aku lomba segala macam sebenarnya secara eksternal kan aku berhadapan dengan orang lain, kelihatannya begitu. Padahal kan sebenarnya secara konsepnya itu aku menghadapi diri aku sendiri gitu, segala ketakutanku ketika aku lomba. Apakah aku siap atau enggaknya gitu. Ketika terjun ke industrinya juga industri ini kan kayak eksternal gitu. Tapi again ketika bicara mengenai dirikunya ya aku berhadapan dengan diriku lagi dan lagi gitu. Bahkan selama puluhan tahun ini gitu. Dan meskipun memang dari kecil suka menyanyi, tapi ketika perform di depan orang gitu ya, apalagi tadi kompetisi atau bahkan setelah terjun ke industri musik pun bayangan gue ini mungkin please correct me if I'm wrong, kan tadi ada rasa takut juga kan yang pasti. Nah kalau melihat ke belakang, inget nggak apa yang mungkin Mbak Arin katakan sama diri sendiri untuk memberanikan diri, meskipun gue suka nyanyi tapi ketika di depan orang mungkin agak berbeda. Nervous gitu, dan segala macam. Tau gak, jadi pertama kali aku tuh sadar bahwa aku tuh ingin sekali bisa bernyanyi di atas panggung untuk menghibur orang. Itu adalah ketika aku nggak tahu apa dirimu tahu nggak, ada sebuah grup band namanya New Kids on the Block zaman dulu. Terus dulu papaku tuh punya laserdiscnya dan tiap hari laserdiscnya tuh aku pasang di kamar mamaku. Kemudian itu kasur aku taruh di bawah digelar dan itu jadi panggungku. Aku loncat-loncat seperti New Kids on the Block dan adik-adikku di situ jadi penonton. Ceritanya aku nyalamin penonton as if di depanku tuh ada ribuan orang gitu. Dan since then aku yakin gitu bahwa panggung yang seperti itu tuh akan bisa aku dapatkan gitu suatu hari. Dan it's true juga bener bahwa sampai hari ini aku juga masih nervous kalau misalnya manggung. Nervous tuh sebenarnya lebih kayak karena ada ketakutan tersendiri dan kekhawatiran tentunya ya. Aduh bisa nggak ya nanti, aduh nanti gimana ya ininya itunya gitu. Sebenarnya lebih ke ekspektasi bahwa the show must be perfect gitu, jadinya nervous gitu kan. Lain halnya kalau misalnya aku tuh kayak nggak punya ekspektasi, ada show di mana aku merasa kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Nah itu aku nggak nervous gitu. Jadi akan nervous ketika aku akan punya sebuah ekspektasi terhadap show dan diriku sendiri gitu untuk bisa perform di situ. Dan dulu mungkin aku nggak bisa mengatasi nervousnya itu ya, kayak dalam arti kayak harus bisa, harus bagus, harus ini gitu. Tapi semakin kesini aku tuh kayak semakin merasa bisa bersahabat dengan rasa kekhawatiranku itu gitu. Aku sampai bilang biasanya kalau di pinggir panggung, oke, Andin lo gemeteran gitu. Aku accept bahwa aku gemeteran, aku accept bahwa aku nervous. Bahkan aku bisa bilang gitu, hey nervous, kita jalan barengan yuk gitu. You are here, ayo kita jalan barengan gitu. Dan aku yakin it's a part of me juga gitu yang emang perlu digandeng, dirangkul lah kira-kira gitu. Supaya aku bisa menciptakan situasi yang nyaman gitu. Jadi aku sudah bukan lagi mengejar perfectionnya, tapi yang kira-kira nyaman buat aku dan bagian diriku yang merasa ingin perfect. Kira-kira gitu. Pilihan katanya menarik banget, bersahabat dengan fear. Jadi menurut Mbak Andin, fear itu dalam kehidupan kita tuh seperti apa sih? Mungkin philosophically, ini kayak berat banget pertanyaan. Mungkin nggak sih, karena you've experienced this gitu. Ya. Kalau
Kalau buat aku sih sebenarnya aku merasa fear ini adalah salah satu basic emotion dari manusia kan sebenarnya gitu. Sama seperti rasa senang, rasa sedih gitu. Jadi sangat-sangat manusiawi dan sangat-sangat wajar sebenarnya. Tapi kebanyakan memang akhirnya yang aku juga sejauh pengalamanku ya, aku juga banyak sekali mendinai itu gitu. Aku nggak mau mengakui misalnya, atau aku berusaha untuk mengesampingkan atau kayak aku merasa aku bilang keluar bahwa oh iya gue nggak apa-apa, gue nggak takut gitu misalnya gitu ya. Tapi ternyata kayak banyak banget hal-hal yang semakin aku mendinai semakin aku merasakan, atau mungkin dia jadi menjelma jadi berbagai macam masalah mungkin di luar sana gitu. Jadi pada akhirnya aku merasa bahwa fear atau anger atau apapun yang sedang aku rasakan saat itu ya memang harus di accept, di acknowledge. Di acknowledge. Gue nanya tadi karena gue juga berpikir ini kadang saya, kadang gue itu sejalan aja. Penting esensi pembicaraannya. Yeah. Mungkin itu bisa aja relevan juga buat orang meskipun dia bukan dalam konteks menyanyi, tapi dalam mengerjakan apapun yang dia kerjakan, setiap orang punya rasa takut juga gitu kan. Yeah. Jadi menarik tadi bahwa pilihan kata adalah bersahabat gitu, dan jadi berteman dengan fear karena kayaknya bukan pilihan juga. Gue jadi sambil berpikir bahwa kita pasti akan punya rasa takut dalam hidup gitu. Iya pasti, dan mungkin dan aku yakin nggak mudah untuk orang untuk bisa mengakui bahwa dia takut gitu. Pun buat aku ya. Kalau Mbak Ani sendiri gimana? Kenapa? Gitu? Kenapa? Bagaimana itu iya, gimana akhirnya bisa apa namanya? Karena sebenarnya setelah digali banyak sekali misalnya ada certain masalah gitu. Mungkin rasa takut tuh tidak akan menjadi bungkusnya gitu di permukaan. Tapi lebih kayak ke respon kita untuk satu masalah tuh kita ngerasa kayak tunggu aku mencoba untuk mencari contohnya. Kayak misalnya dalam satu konteks ada orang bilang gue mau make konsepnya yang A deh gitu, terus kita bilang jangan konsep yang A, nggak enak lagi kalau misalnya orang-orang nggak suka gimana. Kita harus mikirin orang juga dong, kalau mereka tuh nggak suka nanti kita tuh bisa gini gitu, seolah-olah kita mematahkan konsepnya dia karena orang-orang tidak akan suka atau sedikit yang suka gitu. Padahal mungkin kalau misalnya kita telusuri lebih dalam gitu, base-nya apa kita ngomong kayak gitu, apakah itu fakta bahwa orang tuh banyak yang nggak suka dengan si konsep tersebut, atau sebenarnya kita takut orang-orang tuh pada nggak suka gitu sebenarnya. Jadi asalnya tuh dari mana sebenarnya gitu? Apakah dari ketakutan kita sendiri? Nah begitu terus ditelusuri lebih dalam lagi, sebenarnya ketika kita takut karena apa sih gitu? Ada pengalaman apa di masa lalu yang akhirnya mengantarkan kita untuk takut gitu? Nah aku bisa bilang sebenarnya kayak the very heart yang di dunia yang ada sekarang ini adalah karena kita kan sebenarnya ada di sebuah persona industri gitu ya, katakan begitu gitu. Tidak hanya yang benar-benar berada di dalam industri entertainment aja, bahkan orang-orang yang tidak berada di industri entertainment pun gitu juga karena semuanya terpapar social media, akhirnya semua juga memang harus menciptakan personanya mereka masing-masing gitu. Tapi persona yang mereka pilih gitu, topeng yang mereka pilih untuk berada di permukaan ini itu juga kenapa memilih itu gitu? Apakah itu juga karena ketakutan, karena fear, atau karena anger mereka di masa lalu misalnya begitu, atau karena apa gitu? Jadi itu yang membuatnya menjadi lebih penting dibandingkan persona itu sendiri kalau buatku ya gitu. Kayak ngobrolnya jadi dalam banget. Source-nya dari mana gitu ya? Iya. Source-nya dari mana ya? Ya kayak gini, karena kita kan unscripted, bener-bener bisa kemana-mana. Iya. Oke, tapi mungkin gue pause dulu deh terkait tadi. Gue mau pindah sedikit bicara soal
dunia film juga gitu, yang membuat Mbak Anin juga sampai akhirnya tertarik juga masuk ke film? Ya, jadi sejujurnya aku bisa dibilang baru berada di industri perfilman. Aku juga sebenarnya belum pernah main film yang baru sekali. Jadi sebenarnya bisa dibilang aku tuh baru sekali main film yang benar-benar main film gitu. Film pertama waktu itu aku mungkin sebagai guest star aja dan berperan sebagai Andin gitu ya. Yang kedua baru aku tuh bener-bener berperan gitu dari awal sampai akhir. Tapi filmnya belum sempat tayang, udah keburu pandemi. Jadi kita masih belum tahu akan ditayangkan di mana gitu. Itu film musikal. Tapi yang ketiga yaitu di film pendek musikku yang kemarin dibikin, dan perannya hanya sebuah peran kecil. Tapi ya aku berharap bisa memenuhi memenuhi rasanya para audiens gitu. Dan sorry maaf, Mbak Anin sendiri, ini gue nanya benar-benar out of the blue aja, suka film nggak? Suka. Ada film-film favorit nggak yang terpikir? Mungkin banyak sih, cuman yang terpikir. Aku tuh suka banget film-film yang kayak semacam trik-trik gitu ya, detektif atau yang tricky-tricky gitu. Yang misteri-misteri yang misteri, bukan misteri sih, kayak film pencurian apa gitu, yang kayak Ocean, triloginya Ocean. Terus kayak ininya film-filmnya Bourne segala macam tuh aku suka banget. Tapi basically sih sebenarnya aku tuh orang yang gampang terpuaskan dengan film ya, jadi jarang banget bilang film tuh jelek gitu. Karena menurut aku itu kayak karya, dan setiap aku nonton film tuh aku terhanyut bener-bener. Kalau nonton berdua sama suamiku tuh kayak suamiku datar gitu nontonnya, oke gitu. Kalau aku tuh bisa sampai kalau sedih nangis, terus kalau ada suatu karakter yang ngeselin tuh aku bener-bener kesel gitu. Kenapa jadi bawel gitu kalau nonton gitu. Jadi memang kalau buatku tuh aku gampang banget terhanyut di dalam film gitu. Salah satu film yang aku suka banget yang aku nonton 7 kali itu adalah film The Notebook. Waktu itu sampai aku jadiin tugas kuliahku juga gitu. Itu kan filmnya romansa banget kan, dan menurut beberapa orang cheesy banget gitu filmnya. Tapi ya aku gampang banget terhanyut sama film. Jadi kalau udah nonton sekali ya udah terus gitu sampai akhir aku terusin. Jadi termasuk film yang ditonton berkali-kali adalah The Notebook. Kalau musik, kembali ke musik lagi, meskipun utama adalah sebagai penyanyi jazz, I imagine juga mendengarkan musik yang lain juga pasti kan. Nah, di luar jazz ada nggak genre mungkin second favorite gitu? Di society ini kan banyak sekali hal-hal semacam kayak hal-hal yang sudah diakui gitu oleh masyarakat, seolah tuh kita juga harus, kalau nggak gitu tuh berarti nggak bener gitu. Kayak nggak ngikutin pandangan masyarakat berarti seakan-akan nggak bener. Iya gitu. Betul. Misalnya gitu kayak waktu adalah uang, maka kita harus melakukan semuanya tuh secara cepet, dan semakin tahun semakin cepet. Kayaknya perasaan dari waktu aku lahir sampai sekarang tuh orang-orang tuh harus melakukan segala sesuatu secara cepet gitu. Bahkan ditemukan berbagai macam inovasi supaya pokoknya cepet-cepet gitu. Tapi akhirnya aku jadi berpikir gitu, apakah kalau sesuatu itu tidak cepat gitu, apakah itu salah?